Tuhan, saat ini kami menghadap hadirat-Mu, kuduskan kami Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan. Bila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Kau ampuni, Kau kuduskan kami semuanya Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Biarlah kami murni, layak Tuhan, ajar kami tetap setia, tetap tekun di hadapan-Mu ya Aba Bapa. Yesus Kristus Tuhan yang kami layani, dan saat ini seberapapun yang ada di tempat ini, terutama para pelayan altar, Tuhan biarlah Kau kuduskan, urapi dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga dupa kita boleh menjadi dupa yang harum saat kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami percaya ada kegerakan Allah. Para pemirsa yang mendengar, yang melihat Tuhan, mereka boleh Tuhan mendapatkan berkat di dalam kehidupan mereka, seluruh aspek hidup mereka. Dalam tekanan, himpitan, kesakitan, mereka akan melihat jawaban ada di dalam Engkau Tuhan. Firman Allah yang hidup itu, firman Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Barang siapa yang percaya, maka dia akan melihat perkara-perkara yang besar. Karena firman-Mu katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat masuk kepada Bapa kecuali melewati Engkau Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kami siap melayani Engkau Bapa, bagi umat-Mu, hikmat-Mu, perkataan, pengwahyuan yang daripada Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Angkat pujian dari awal. Berada Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Thank you, Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Bapa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan dengan hati kami mengucap syukur kepadamu. Di mana kasih setiamu itu begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan umatmu, yang berharap senantiasa kepadamu Tuhan. Di dalam segala jalan, keadaan apapun kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan.
Dan ucapan syukur ini Tuhan, itulah yang Kau kehendaki. Hati kami tetap teduh, tetap tenang, tetap ada damai sejahtera, karena kami memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah Tuhan bagi umat-Mu, sehingga mereka boleh mendengarkan. Tidak ada kuasa, tidak ada roh lain yang dapat menutupi pintu hati, roh, jiwa mereka Tuhan. Engkau bukakan Tuhan hati mereka. Tidak ada tirai yang menyelubungi mereka Tuhan. Engkau singkirkan semuanya, sehingga umat-Mu Tuhan boleh melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau, penolong di dalam setiap masalah kehidupan manusia. Terima kasih ya Tuhan, ini hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Engkau urapi dengan pengurapan yang tak terbatas itu Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan memakai pipa corong mulut hamba-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Dan biarlah mereka boleh mengalami pemulihan, pembaharuan Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan Tuhan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang putus asa memiliki pengharapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, karena Engkaulah pencipta segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa, membuka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Nah, selama berapa waktu ini Tuhan itu memberikan kepada saya, yaitu ucapan syukur. Dan saya melihat semua yang berbicara juga ucapan syukur. Ya saudara, tanpa kami mengetahui, baik dalam pujian kita selalu mengucap syukur. Hari demi hari kita boleh lalui ya saudara. Jadi mengucap syukurlah, kita diajar Tuhan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk kita ya mengucap syukur aja, mau bagaimana saudara. Tidak ada di sini Tuhan ajarkan, tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kehebatan manusia, tidak ada kekayaan manusia, tidak ada jabatan manusia yang bisa merubah, menghentikan ini semuanya. Kecuali Tuhan, kecuali Allah sendiri pencipta langit dan bumi ini, yang menghentikan segala wabah virus penyakit ini. Saudara-saudara kekasih, disinilah kita melihat orang-orang yang ada di atas, orang-orang yang top, bergelimpangan juga saudara. Disinilah kita lihat bahwa tidak ada artinya kekayaanmu, kesombonganmu, kehebatanmu, semuanya sedang dirontokkan saat ini. Saudara, firman Tuhan di Ibrani 12 ya saudara, ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ya saudara. Marilah kita mengucap syukur. Itu firman mengatakan demikian. Dan beribadahlah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kehidupan dan kematian, yang membuka pintu berkat dan menutup berkat. Ya saudara, di sini dikatakan beribadahlah kepada Allah menurut apa yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan rasa takut kepada Dia. Ya saudara, sebab Allah kita ialah apinya menghanguskan saudara. Wow. Di sini ada beberapa poin yang dikatakan ya saudara. Dan sebelum saya masuk dalam poin-poin ini, ketiga poin ini, Amsal 12 ayat 3 mengatakan, orang tidak akan tetap tegak. Dengar umat ciptaan Allah, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Ya saudara, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Itu saudara.
kita berdiri di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Semua di bumi ini akan goncang. Semua di bumi ini akan goncang, ya saudara. Semua tergoncang. Seluruh aspek kehidupan manusia saat ini sedang digoncangkan. Tapi kita punya satu kerajaan yang Allah yang tidak tergoncangkan. Dan firman Allah yang tidak tergoncangkan. Mari hidup kita, milikilah fondasi kekuatan yaitu firman Allah di dalam hidupmu, saudara. Kekuatan, kesegaran, damai sejahtera. Saudara, loh susahnya begini kita mau makan apa nanti? Ingat, burung di udara itu kerja apa, saudara? Dia bisa terbang merdeka, bebas, saudara. Bulunya yang diciptakan hangat, indah, saudara. Bekerja apa itu burung? Disitulah kita belajar. Kita diciptakan bukan serupa dengan dunia ini. Kita diciptakan serupa dengan blueprintnya Allah. Ya saudara. Maka marilah kita belajar, ya saudara. Kita berada, kita masuk di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Kita bukan orang asing, tapi kita adalah kewarganegaraan surga. Kita yang disusun rapi dalam satu bangunan Allah, dan di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, jadi poin pertama adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya saudara. Maka itulah kita diajarkan, kita mengucap syukur. Oh saudara, di dunia ini penuh goncangan, di dunia ini kita bisa hadapi badai, di dunia ini sekonyong-konyong kita hadapi masalah yang tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita undang dalam hidup kita. Tapi kenapa itu? Untuk umat itu sadar bahwa manusia itu tidak memiliki kekuatan dan kehebatan. Maka orang yang sombong saat ini dihancurkan oleh Tuhan. Yang kedua, itulah sebabnya kita bersyukur, ya saudara. Mengucap syukur dalam segala hal, ya saudara. Itu yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, apa yang dikatakan di Tesalonika 5 ayat 18 itu saudara bisa baca. Dan saya akan baca di 1 Tesalonika 2b. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Dia akan bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Kalau engkau tidak percaya, ya sudah, engkau hidupmu kayak layangan limbung. Kamu tahu layangan limbung, layangan yang putus udah nggak tahu kemana arah tujuannya. Jadi kalau kita mau tetap, kita mau damai, kita mau tetap segar, saudara, hanya mengucap syukur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pemimpin terbesar, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah dokter di atas segala dokter, dan dia adalah profesor bagian mustahil. Itu julukan saya, ya saudara. Beribadah kepada Allah yang ketiga dengan rasa hormat, ya saudara, dan takut, ya, dan tentu setia, ya saudara. Taat. 2 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tetap teguh. Kenapa, saudara? Karena dia itu pencipta, saudara. Menciptakan apa yang tidak mungkin, dengan apa yang dia katakan semua jadi, ya saudara. Karena dia itu sayang kepada umat ciptaannya. Saudara tidak perlu takut, khawatir, ditinggalkan, engkau diejek, dihina, ya saudara. Ingat bahwa engkau berharga di mata Allah. Kita semua diciptakan, mau hidung kita mancung seperti Petrus, mau hidung kita seperti stop kontak alias pesek, ya saudara. Mau bagaimana rambut keriting, rambut lurus, ya saudara. Yang saya bingung, rambut warna hitam dicat pirang, ya saudara. Rambut kita hitam. Tapi kalau saya, karena saya udah 70 masuk 72, saudara,
Ya rambut saya semir karena putih, saya semir hitam. Memang asalnya hitam ya saudara. Tapi ada orang entah bagaimana rambut yang putih numbuhnya bukan putih lagi tapi hitam. Nah itu keajaiban Tuhan ya saudara. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah dan kita mengucap syukur saudara? Saya tadi udah katakan, karena dia pencipta, karena dia sayang, karena dia melindungi, karena dia beri kekuatan kepada kita, kemampuan. Dan kita berjalan di dalam mujizatnya. Saat kita percaya, saat kita nggak ngerti, saat kita udah nggak bisa berpikir, pikiran kita, otak kita hanya sebesar genggaman, segede bakpao ya saudara. Dia, karena dia bisa mendengar doa permohonanmu. Berapa lama itu God's time, waktunya Allah, dia akan menjawabmu. Ada yang instan, ada yang doa tunggu, ada yang doa tidak terjawab. Siapa yang tidak terjawab? Yesus tidak terjawab. Yesus tahu ketika dia menjadi manusia di muka bumi ini saudara, dia harus menjalani penderitaan, penyalipan, penyiksaan, hinaan, cercaan. Di taman Getsemani dia berdoa. Karena dia Allah, dia tahu apa yang dihadapi. Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tapi terus dia mikir, kan aku mau menyelamatkan umat ciptaanku. Tetapi kehendakmu yang jadi. Kehendak. Doa Yesus tidak dijawab. Karena kalau enggak, tidak ada yang selamat di muka bumi ini. Ya saudara. Dia memberi kepada kita kekuatan. Dia mendengar doa kita dan saatnya tepat dia akan menjawab. Bahkan apa yang kita minta di dalam doa dia lakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tidak pernah kita pikirkan. Berarti keajaiban itu terjadi. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, saudara. Itu yang kita tidak bisa mengerti, saudara. Kanker tahir, salah satunya saya. Mengalami mujizat yang luar biasa, ya saudara. Seumur kini saya juga masih nyupir. Suruh pelayanan ke Bandung. Ya naik mobil, ya nyetir mobil, saudara. Bersama dan tapi karena kita sukacita, karena kita melayani apapun yang kita lakukan, kita anggap kita tidak melayani manusia, tapi kita melayani Allah yang hidup, saudara. Dia, saya katakan dia mendengar, karena dia mendengar permohonan dan doamu ya saudara. Dan karena dia maha pengasih, itulah sebabnya kita harus beribadah dengan rasa hormat. Sekarang nih kebanyakan orang di gereja, memenuhi gereja ya saudara, tapi main game, tapi WhatsApp, tidak fokus. Kelihatannya duduk tubuh di gereja, tetapi hati dan pikirannya menjauh. Makanya kegoncangan ini kita bersyukur supaya orang, aduh kok seperti ini ya. Udara ini mengandung virus, bakteri saudara. Kalau kita hirup, saya semalam sempat membaca, mendengarkan seorang profesor bagian bakteri ya saudara. Kalau itu di dalam satu ruangan banyak orang, satu aja orang itu COVID. Kenapa semuanya bisa terserang? Karena dia menghirup. Manusia menghirup udara. Udara itu udah terkontaminasi dengan bakteri dan virus. Ya saudara. Tapi bersyukur yang dihindarkan. Mungkin belum nyampe ke kita, udah dimatikan dulu virusnya. Ya saudara. Itu adalah hak prerogatif Allah. Mati dan hidup ada di tangannya. Ya saudara. Karena dia maha pengasih. Itulah sebabnya kita beribadah dan mengucap syukur. Karena dia dokter di atas segala dokter, saya katakan. Maka saya bersyukur. Saya dioperasi oleh dokter Yesus Kristus sendiri. Kita sembuh dari kanker. Ya sudah, kanker payudara dan getah bening. Waktu itu dokter mengatakan, kalau hidup, ibu masih mau hidup 2-3 tahun lagi. Berarti sekarang saya nggak ada dong. Tapi sampai sekarang saya ada, saudara.
Saya pikir bahwa ya udahlah, saya lebih baik mati daripada sakit seperti ini, daripada kehidupan seperti ini, rumah tangga hancur berantakan. Buat apa saya hidup? Tapi saya dikasih hidup, melewati proses. Umat yang sudah kubentuk akan menyaksikan kebesaranku. Benar saudara, saya pendiam, penakut, tapi diubah oleh Tuhan menjadi wanita yang berani, wanita yang tidak takut apapun di dunia ini, hanya takut kepada Tuhan. Apabila Dia sebagai Bapa, sebagai pencipta meninggalkan saya, itu yang saya takuti. Maka ikuti kebenaran firman, lakukan firman Tuhan, renungkan. Kalau engkau hidupmu dipenuhi hatimu dengan firman Allah, itu adalah jaminan di dalam hidup saudara dan saya. Jika hatimu banyak merasakan sakit, belajarlah dari rasa sakit itu, saudara. Agar kita tidak memberikan rasa sakit itu kepada orang lain. Untuk kita tidak lakukan itu, tidak katakan itu kepada orang lain. Mazmur 42 ayat 5-7. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam jiwaku, diriku ini, sebab itu aku teringat kepada Allah. Ketika kita udah putus asa, ketika kita tidak tahu jalan, tidak ada harapan kepada manusia. Manusia yang kau harapkan untuk menolong, tahu-tahu sejam di depan kita dia meninggal. Mau apa? Mau berharap kepada siapa, saudara? Harapan kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yang memiliki hak prerogatif, ya saudara. Disitulah jiwa kita akan merdeka. Waktu saya dalam keadaan sulit, dalam tekanan, himpitan, saudara, saya ini berada keluar di udara, tapi saya rasa sesak, seolah-olah nafas saya tuh nggak bisa bernapas, saudara. Sampai saya cari, aduh susahnya saya bernafas, hanya karena tekanan di dalam hidup menyebabkan engkau seperti itu. Ketika Yesus di dalam hidup saya, sampai saat ini, sesak itu udah nggak ada lagi, saudara. Mencari nafas udah di udara terbuka pun, ya di dalam pun kita merdeka bernapas, ya saudara, karena jiwa tenang, ya saudara. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan itu rasanya lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Ya saudara, banyak orang yang alami ini tanpa sebab. Difitnah, dihina, diejek, ya saudara, dikata-katain. Makanya saudara jangan takut. Sampah-sampah itu jangan masuk ke telinga. Seperti set virus-virus jangan masuk, ya saudara. Jangan masuk, terukir di hatimu. Tapi ukirlah firman Allah di hatimu, saudara. Bahkan orang dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas, ya saudara. Makanya perlunya kita membaca firman sampai 10 pasal deh sehari. Maka firman itulah yang menaungi, melindungimu. Firman itu bekerja ketika kita mau percaya, kita mau melakukan. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus kita tidak sanggup, saudara. Saat masih di level bawah, ada orang yang merendahkan kita, menghina. Siapa tuh? Orang ingusan, orang kemarin, ya saudara. Saat kita ada di level atas pun ada orang yang membicarakan kita jelek, negatif tentang kita. Jadi udahlah, kita jangan masukin segala perkataan. Ada orang cerita begini yang negatif, buang itu semuanya. Bicaralah kita positif, saudara. Maka semuanya akan jadi positif. Jadi di level manapun akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita, saudara. Sebab itu berhentilah berusaha untuk memperoleh pujian, mau tenar, mau terus bilang kepada orang, nggak tahu ya siapa gue, nggak perlu, saudara. Yang perlu kita tahu dan beritakan adalah Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, ya saudara.
Percuma kita cari penghormatan orang, penghargaan dari orang lain. Ingat bahwa Yesus, Anda berharga di matanya. Itu yang utama. Jadi orang-orang yang merasa terhina, orang-orang yang kalau engkau ada di dalam Tuhan, nggak masuk itu di hatimu, nggak masuk itu di pikiranmu. Mulut kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, ya saudara. Maka Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga dikatakan di mataku dan mulia. Yesus sendiri dalam pelayanannya sering dihujat, ya saudara, dihina. Ketika melakukan banyak mujizat dikatakan, oh bohong dia, palsu dia, ya saudara. Ketika Yesus mengusir setan dikatakan, ya dia kan pakai kuasa Beelzebul. Ya saudara, kan sering kita dengar kalau orang-orang ngobrol, oh sono ada orang kuat, nih orang kuat sama orang kuat lagi berantem gitu, ya saudara. Ada saja, jadi apa saja yang dilakukan Yesus selalu ada objek yang bisa dipakai oleh orang-orang yang iri hati dan benci kepada Yesus. Demikian pula dan kita kan muridnya Yesus. Jadi kalau kita diperlakukan, kita dihadapi seperti itu, jangan sakit hati saudara, buang itu semua. Biarlah hatimu tetap damai, sehingga rubah-rubah penyakit itu tidak bercokol di tubuhmu. Tubuhmu akan tetap sehat, engkau akan tetap segar, ya saudara, karena air kehidupan dari surga itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Maka dikatakan juga di Mazmur 43 ayat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Tadi saya udah bacakan, ya saudara. Kenapa saya ulang-ulang? Ulang-ulang ini berarti inilah penting, karena ini yang dihadapi oleh seluruh umat manusia dari berbagai tingkatan, dari berbagai sosial kehidupanmu. Jadi mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dia adalah penolongku dan Allahku. Perhatikan saudara-saudara kekasih, para pemirsa, dari golongan kalangan apapun, apakah penolakan dari ahli Taurat dan Farisi itu bisa menghentikan pelayanan pekerjaan Yesus Kristus bagi umatnya? Tidak ada satu manusia pun bisa menghentikan, saudara. Dia tetap berjalan maju. Oleh karena itu kita mengenal Yesus. Mari kita berjalan maju, kita berjalan lihat ke depan, ya saudara. Jangan lagi nengok ke belakang, semua itu udah berlalu, semua itu udah dikubur. Jadi jangan ingat-ingat masa lalu yang pahit, yang sakit, yang gak enak, gak nyaman, saudara. Tapi lihat ada pengharapan di depan. Di depan, jauh di depan